kegiatan santunan. Jadi untuk itu silahkan Pak Adril, semampunya kita jawab bersama karena bagaimanapun juga saya bukan narasumber Bapak Ibu, narasumber utama kita adalah Buya Rizal. Silahkan Pak Adril. Ya, ya selamat Bu Sulis. Bu Sulis, ya panggilan Bu Sulis ya, Bu Sulistiawati. Ya, Bu Sulis. Ya, saya off kamera Pak Joko karena kalau saya buka kamera saya terganggu sinyal. Silakan. Kalau ini kan sudah jelas suara saya kan? Jelas, jelas. Ya, ya Bu Sulis, selamat. Kita mulai diskusi kita. Yang pertama kita ketemu kata-kata summa. Summa ini tuh berapa huruf? Ya. 3 huruf Pak Adril. Oh, 3 huruf. Ya. Jadi sesuai dengan kamus, 3 huruf. artinya kemudian begitu ya. 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 Kemudian di belakangnya ketemu suatu kata yang tidak ada harkatnya. Ya. Ya kan? Tidak ada harkatnya itu. Bagaimana Ibu mengetahui atau membuat harkatnya? Apa metode atau apa Ibu Sulis lakukan untuk ya suaranya Pak Adril? Oh ya, ya putus-putus ya. Ya, tidak apa-apa. Saya nggak keluar. Jadi Ibu bagaimana cara membuat harkat dalam kata, ya kata yang pada kolom 2 itu, harkatnya bagaimana? Ibu membuatnya? Iya, ya Pak Adril. Kalau itu kan KKL kan berasal dari KKSAD. Kemudian Ayo. KKL. Oh, KKL. Iya. Kan polanya ifta'ala. Kemudian ifta'ala. Ya, ifta'ala. Cara membuat apa tadi? Harokatnya ya. Ya, harokat alifnya itu dari mana Ibu? Oh ya, harokat alif itu dari memperhatikan huruf sia di belakang. Huruf pola. Iya, huruf sia di belakang. Bu, ini KKL Bu, bukan KKP Bu. Ini KKL. Mungkin jawabannya satu kata saja Bu. Ini karena apa? Karena apa alifnya kasroh? Kenapa alifnya kasroh? Karena polanya ifta'ala. Mantap. Itu yang saya minta. Pola kata kerjanya adalah ifta'ala. Ya, jadi kalau gitu harkat alif alifnya itu kita beri kasroh. Yaitu. Kita belum, pertanyaannya tidak jauh-jauh, dekat-dekat aja. Terus begini Pak Adril. Ya. Dari beberapa pengamatan saya, ya. Harokat kasroh dan dhamma pada alif itu sering kali memang tidak dituliskan Bapak Ibu. Beda dengan harokat fathah. Kalau harokat fathah selalu muncul. Nah itu sebagai mungkin pertimbangan Bapak Ibu semuanya pada saat kita membaca Al-Quran, kemudian alifnya tidak berharokat. Itu terutama pada kata kerja atau KKP, KKSAD ataupun mungkin KKL. Ya, tapi kalau harokat fathah dia pasti selalu muncul. Begitu. Silakan lanjut. Ya, oke. Kalau begitu, Ibu melihat kata pada kolom 2 ini, dengan ada ta di tengah itu, jadi apa yang dipikirkan?
polanya? Karena itu tambahan pola, Pak. Ah, Pola. mantap. Ya, Itu adalah polanya. Makanya di sini polanya if. ifta'ala. Ya. Gitu. Kalau ada di tengah-tengah kata itu, ya kita curiga ya curiga tidak, tapi tidak selalu ya, tidak selalu. Ya, betul. Mungkin saja itu akar kata. Akar Tapi kata. ini kan pola. Kalau begitu, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mencari akar kata? Ya. Cara mencari akar kata dihilangkan apa itu ciri KKL-nya, Ya. yaitu Patah di akhir. Patah di akhir, kemudian dihilangkan tambahan pola. Ya, huruf polanya. Alif apa tuh? Alif dan huruf ta. Sehingga tinggal. Jadi tinggal sa, dua, ya di kamus. Ya. 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 Sin, ya. Wow, ya. Jadi akhirnya bertemulah 3 huruf sebagai akar kata. Makanya kita konfirmasikan dalam kamus. Ternyata di dalam kamus pada halaman berapa nih? 186. Oh, kamusnya 186. Mahmud ini Yunus. Oh ya, 186 ya. Ya. 186. Kalau begitu kita lihat terjemahannya Sawia itu apa itu di dalam kamus? Akar katanya itu. Buka kamusnya, Bu Sulis. Hanya Sawia artinya itu lurus, betul urusan laki-laki. Jadi lurus. Betul. Betul. Ya, cukup situ. Lurus. Gitu. Ya. Maksud saya begini. Terjemahan perubahan pola terjemahannya bisa berubah kan gitu. Ternyata Sawia itu artinya lurus. Kalau sudah berubah menjadi pola ifta'ala, maka dia terjemahannya menjadi menuju. Kan begitu. Menuju. Ada juga yang mengatakan bersemayam. Itu nanti masalah tafsir lagi. Kita kan gramatikal aja yang kita bahas. Ada yang sering kita dengar Pak Adril, suwu vakum. Ya. Suwu vakum. Kalau lagi sholat berjamaah, Pak Dokter. Ya, suwu vakum ya, luruskan ya. Luruskan. Ya, itu kan sering kali kita dengarkan itu. Iya. Itu dari kata ini, Sawia ini. Ya, luruskan saf ya. Ya. Lanjut. Kalau begitu, karena kita sudah membuka kamus halaman 146, lebih baik juga kita baca, lihat-lihat juga pola kata kerja yang ada di sini, walaupun tidak selalu ada dalam Al-Quran. Pola kata kerja apa saja yang ada dalam kamus halaman 186 dengan akar kata Sawia. Ya. Pertama, Sawia polanya fa'ala. Artinya lurus. Terus? Kemudian pola kedua fa'ala. Sawia. Artinya meratakan. Menyamaratakan. Menyamaratakan. Terus? Meratakan. Pola berikutnya? Yang ketiga, pola berikutnya
Fa'ala. Ya. Sawaya. Sawa. 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 Ya. Sawa. Artinya Ya. Artinya? Berikutnya. Artinya Sawa sudah. Artinya meratakan. Eh, istawa. Polanya. Ifta'ala. Kemudian Artinya? berikutnya. Arti. Asra. Istawa artinya naik tetap di atas binatang tunggang. menuju. Yang dalam kurung jangan dibaca. Sama atau serupa. Terus? Ya. Naik tetap. Oh, sinyalnya kelihatannya. Pola berikutnya. Tafa'ala. Artinya sama atau serupa. Udah? Ya, Jadi ada 5. berapa? 5. Ya. Ada 5 pola katanya Pak Dokter, betul? Oh iya benar. Udah saya ikuti. Sekarang begini. Oh, kita bertemu dengan kata-kata sawaun. Ya, ini tidak beri harkat ya. Di bawah terakhir ya nomor dua dari bawah. Oh, ya. Ketemu Bu. Sebenarnya sawaun tuh. Ya. So, Itu apa bentuknya? bentuknya KBKK. Sawaun. Iya Pak Adriel. Ya, sawaun. Ya. Apa bentuknya? Saya tanya bentuk. Apa ini bentuknya? KBKK. Tunggal. KBKK. Ya, KBKK. Ini baik dalam ayat kan banyak nih. Di Al-Baqarah kan juga ada katakan diperingatkan atau tidak diperingatkan kepada orang kafir itu sama saja bagi mereka. Ya. Ayat berapa tuh sawa? Ya. Sawaun alaihim ayat 7 Pak a'anzartahum Adriel. Ayat 6 peringatan. Ya. am Kan lam itu kan tunzirhum la am yu'minun. lam tunzirhum ya. Ya. Diberi peringatan atau tidak diperingatkan sama saja bagi mereka. Nah, ya itu saya ingat. Jadi sekaligus kita juga mengenal dan sawaun ini banyak kita temukan ke dalam Al-Quran. Oke, kita tinggalkan itu. Kita lanjut ke ila. Ila ini berapa huruf nih, Bu? Ila 3 huruf Pak Adriel. Oh, 3 huruf. Apa saja hurufnya? Alif. Oh, 3 huruf. Ya. Yang 3 huruf ya Pak. Iya. Hurufnya apa saja? Oh iya. Idan. Bukan. Ala. Pertanyaan saya, bukan Bu. Sebentar Bu. Yang ila ini hurufnya berapa? Berapa huruf? Kata ila 3 ini. huruf Pak Adriel. Ya, itu maksud saya. Apa saja hurufnya? Iya. Alif, lam, sama ya. Betul. Jadi kalau artinya apa? Artinya Ya. bisa kepada. Kepada. Oke, cukup. Ya, memang bisa kita pakai kepada ya. Kemudian kita ketemu dengan as-samai. As-samai ini apa bentuknya? Bentuknya KBKK Pak Adriel. KBKK objek tunggal. Sekarang pertanyaan saya begini. Ibu mengatakan bahwa ini adalah kata benda. Apa yang informasi atau ciri yang membantu kita bahwa ini adalah kata benda? Ya, pertama ada alif lam. Yang kedua itu didahului oleh huruf jar. Jadi didahului dulu.
didahului oleh huruf jer. Nah, yang depannya dulu kita anukan. Kalau ada huruf jer depannya, sudah mungkin kepastiannya adalah kata benda. Kan gitu. Nah, itu satu. Nah, kemudian diperkuat lagi. Apa yang memperkuatnya? Lam. Alif lam. Alif lam. Alif lam, ya. Jadi alif lam. Kemudian alif lam. Kemudian kok amzah itu harkatnya kasroh. Kenapa kasroh? Ya karena didahului huruf jar Pak Adril. Aslinya kan sama Ya, iya. Dirubah ya huruf jar. Ini kalau begitu ini jamak atau tunggal? Ini Tunggal. tunggal. Tunggal ya. Ya, mungkin dalam kamus tidak juga tunggal. Kalau begitu pengertiannya, tapi ini sebenarnya sudah masuk tafsir, tapi nggak apa. Sama ini tunggal, ini berarti menurut pemahaman kita apa? Terjemahnya di sini apa? As-samai ini. As-sama'a. Langit. Ini langitnya ini tunggal atau jamak? Kalau langitnya itu jamak, Pak. Karena itu langit berlapis-lapis. As-samai. Untuk kata ini, Bu. Untuk kata ini. As-samainya, Bunda. Itu jamak apa tunggal itu? Ya. Tunggal. Tunggal. Berarti ini langit yang berapa? Pertama. Langit pertama. Ya, langit pertama. Ya, itu maksudnya. Ini langit pertama. Baru begini, Bu. Kalau mau dikembangkan, bisa tanya jamaknya apa? Jamaknya as-sama'u. Samawatun. Asma'un. Ya. As-samawati. Kan udah sering sama Bu. Itu jamak. Ya, kalau ini tunggal. Kalau tunggal ini berarti ini pengertiannya nih langit pertama nih. Karena langit kita sepengetahuan kita berdasarkan Al-Qur'an, langit itu kan 7 lapis kan begitu. Jadi ini adalah langit pertama. Pak Adril. Kalau begitu ini Pak Adril, ya. Maaf Pak Adril, itu ada Ustadz Saad. Ya, silakan Pak Ustadz Pak Saad. Adril, dalam ayat ini konteks sama itu kan langit ini kan ayat sebelumnya kan belum dipisah. Semesta penyempurnaan awal sini hanya satu, langit dan bumi. Jadi tidak jamak untuk konteks ini. Ya, maka ayat ini kan sumastawa ila samai. Hanya satu, bukan langit 1, 2, 3. Ya, betul. Itu maksudnya itu. Iya, betul. Iya, betul. Kalau karena langit yang sesungguhnya belum tercipta kan gitu. Tadi makanya masih berupa kabut apa tadi? Ya, dalam konteks jadi, ayat ini kan, dalam konteks betul. Ya, betul. Masih konun. Ya, benar Pak. Tapi ini hanya sebagai saya hanya mengiring sebagai untuk pola anak saja, tapi saya tidak masuk ke tafsir. Makanya saya bilang tadi, saya tidak termasuk tafsir. Ini hanya membatasi aja, hanya dalam pemahaman untuk sekadar paham aja. Makanya kan kita sering menemukan dalam ayat itu kan as-samawati jamaknya kan, tapi ada jamak, ada tunggal. Tapi ada tunggal. Di dalam surah Al-Baqarah atau ayat lain ada juga ditemukan. Tapi ini karena dari ashabun nuzulnya kan ada ceritanya nih. Waktu itu bumi dan langit itu harus tunduk kepada Allah. Kan itu ceritanya. Ini memang benar. Yang tunggal itu Bu, Pak, contohnya
air diturunkan dari langit. Nah, itu kan langit Iya. pertama maksudnya itu. Di mungkin langit pertama ya. Sama Oke. ima'a. Ya. Anzala sama ima'a gitu. Oke. Oke. Kita lanjut. Wahia dukhanun. Kok hiya di sini? Hiya di sini kenapa hiya? Apa alasan hiyanya di sini? Iya itu kan sebelumnya ada Nuwa. Berarti iya itu asama itu. Ya, Hiya asama. hiya asama'i. Oh, jadi kalau begitu gendernya tuh sama'i itu gendernya perempuan begitu kan? Iya. Ya. Ya kita kan mau mengkaitkan pemahaman kita karena di kata-kata benda itu ada gender perempuan, ada gender laki-laki. Kalau istilah ilmu nahwu sarafnya mudzakar dan muannats kan gitu. Tapi kita tidak memakai istilah itu. Kita ini gender laki-laki atau perempuan. Jadi ini kan perempuan. Jadi kaitan hiya di sini kalau gitu ke as-sama'i. Begitu? Jadi as-sama' itu berarti kata bendanya adalah perempuan kan begitu kan? Ya, gendernya perempuan. Iya. Itu. Iya. Oke. Kemudian di belakangnya tuh dukhanun. Dukhanun. Ibu bikin pola kata bendanya. Bagaimana membuat pola kata bendanya? Membuat kata bendanya. Pola kata bendanya. Polanya fu'alun. Ya. Fu'alun ya. Fu'alun. Iya. Pola kata kerjanya fa'ala. Ya. Fa'ala. Dengan akar katanya apa? Akar katanya dahina. Dahina ya. Nah, dahina itu kalau kita cari dalam kamus terjemahnya apa? Terjemahannya asap. Asap. Kita lihat kamusnya halaman 125. Kita buka sama-sama buka Bu ya, kita sama-sama belajar. 125 ya. Dakhana itu. Ya, sudah ketemu halaman 125. Nah, kita cari dakhana. 125. Dakhina. Kanan bawah ya, itu Dok. Ya, bawah, yang paling bawah. Asap, kena asap, ada asapi. Ya, itu kan kata kerjanya kan. Kata yang dicari ada nggak di dalam kamus ini polanya ini? Polanya fa'ala dahina. Pola kata bendanya ketemu nggak di sini? Ada Pak Adriel, nomor 2 dari atas, nomor 2 dari atas. Nomor 2 dari atas sebelah kiri. Ya, dukhon. Oh, ya, dukhon. Ya itu. Ya, ada. Jadi baik akar kata maupun kata bendanya artinya sama nampaknya nih. Dukhon, asap. Mantap, alhamdulillah. Kita lanjut ke fa. Fa diterjemahkan lalu gitu kan? Ya. Biasanya kita kan menerjemahkan tidak lalu bisa juga maka. Tapi ini kan kalau huruf itu
terjemahannya lentur sesuai dengan konteks ayat. Lalu biasanya kan maka. Ini lalu Iya. pola. Ini mungkin nggak perlu dibahas lagi karena sering kita anukan. Tapi yang mungkin intinya di sini pola ini kaidah sia berapa yang kita pakai untuk akar katanya? Kaidah sia berapa? Kaidah 1.2 Pak Adriel. Ya, itu yang penting. Kita lanjut. Suaranya Laha wal ardi. Wal ardi. Ini sudah sering juga kita bahas. Ya. Lanjut. Ya, dan kepada bumi ya. Al ardi. Ini memang al ardi ini memang yang ada dalam kamus, dalam Munawir nih. Ya, Kita temukan ya pada halaman 18. Sudah sering kita anukan, tapi saya tahu Ibu akar kata aroda itu, saya tahu Ibu terjemahnya apa? Untuk akar kata aroda itu. Rumput. Kok kamu saja? Kamus Munawir. bumi. Ya, kamus Munawir. Ya, Bumi, udah. Bukan. Tidak bumi. Di akar katanya tidak bumi. Iya. Artinya Rumput. Berumput. Iya. Ibu lihat betul. Ya, berumput. Munawir 18 itu. Berumput. Ya. Berumput. Tengah. Berumput atau mempunyai rumput atau rumput, ada rumputnya. Berumput. Pokoknya rumput lah gitu. Ya, Makanya jadi makanya maknanya bumi. Makanya maknanya bumi. Yang ada rumputnya bumi tuh, Dok. Iya, benar. Ini untuk memudahkan apa namanya nih, mengingat memahami terjemahannya, sehingga nggak lupa. Oke, lanjut. Ini ya ini menarik lagi nih. Dua huruf sia. Ini ini kita ketemu dengan kata-kata Taina ya. Ya. Tiat. Ini kan ditulis KKP. KKP. Bagaimana cara membuat sekarang ini sebelum itu kok tahu ini KKP? Ini kan bisa juga kan ada apa di belakangnya nih? Ada apa enggak KKL ini? Iya di belakangnya. Ada itu Pak. Iya. Oh iya di belakangnya. Iya. Oh iya dia bukan ya. Iya belakangnya. Oh salah lihat saya nih. Iya. Ya belakang. Ya. Jadi kalau begitu ini apa namanya? Kita akan bertemu dengan kata ini kan kita harus berpikir Bu, memikirkan apakah ini KKL, KKSAD, KKP. Apa yang membantu kita memikirkan ini bahwa ini menuju ke KKP? Apa enggak ini KKSAD? Atau KKL dengan pelaku HUA? Kira-kira bagaimana analisa Ibu? Iya, kalau KKSAD bukan Pak, karena itu polanya KKL juga diawali alif. KKL pola diawali kasroh Pak Adil itu. hanya kasroh. Mungkin. Ya. Sekarang begini. Bagaimana cara mencari akar katanya?
Maaf Pak Adriel, suaranya nggak putus. Ya, Caranya apa? bagaimana cara mencari akar katanya? Oh, dari akar katanya. Akar kata. Iya. Itu akar katanya. Iya. Polanya dihilangkan, ciri pelakunya dihilangkan, tinggal satu kata ta. Di kamus ada ataya. Oh, Dalam ataya. buku materi halaman 33 termasuk Iya. 2 huruf sia. Iya. Masih lama Pak Joko? Acara Iya. Oh gitu Bu ya. yang 8 kita mulai ya. Ini ada ini nggak untuk tadaburnya Bu ya? Apanya? Tadabur? Tadabur ya, pokoknya bareng tadabur sekalian ada. Apa? Oh, Tadabur tadabur ada kan? Ada Baik. Pak. Baik, mohon maaf Dokter Adril, mungkin Iya, kali ya, bisa saya kira Tadabur ya lanjutkan. ada Pak Ya, Sat. saya kira Ada, cukup Pak aja Sat. dulu. Ya, Ya. cukup. Habis ini tadabur dulu, setengah 8 kita mulai ya. Ya, Ya. saya Pasti kira tadabur. untuk Cukup. menyingkat waktu Bapak Ibu karena ada beberapa kegiatan. Iya. Silakan Bunda Lasyarni panggil Pak Saat, Ustadz Saat untuk menyampaikan tadabur. Terima Ya. kasih Dokter Adril, makasih. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak.